Jumpa lagi bersama siapa, Kak? Kak Delvi, Kak Fania, dan juga Kak Yosi. di acara apa? Jam Kids. Yeay. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, adik-adik, kita mau ibadah nih pastinya. Asik, yeay. Sebelum ibadah kita harus ngapain? Udah pastilah, kalian harus tahu ya adik-adik, gak perlu diingetin, mainannya harus disingkirin dulu. Oh iya, kita udah onsite loh. Oh iya, kita udah onsite. Hai Gimana adik-adik nih? yang onsite tadi? Hai, Hai. gimana nih rasanya ketemu temen-temen akhirnya asik. secara langsung. Yeay. Nah, yang adik-adik belum onsite, kita undang ya. Kita kayak- tetap semangat juga. Mungkin ada yang nggak dibolehin onsite dulu, nggak apa-apa. Tapi mungkin minggu kemarin berhalangan, mungkin minggu ini bisa datang gitu. Tapi yang penting kan harus tetap ikut Zoom, Iya, ya kan? harus. Ikut Jam Kids. Iya. Yoi. Nah, kita jangkit dulu ya adik-adik. Oke. Asik. Ih, siapa? tapi sebelum ini kayaknya kita berdoa dulu. Oh kali iya, ya. lupa ya. Kita saking berdoa semangatnya. dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan kita berkumpul lagi di dalam Jam Kids ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah menyenangkan hatimu. Hanya di dalam namamu kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagu apa nih? Tapi tadi belum kita belum Jam olahraga Kids. nih. Oh iya, olahraga dulu ya? Iya Olahraga loh. Siapa yang pimpin? Kak Delvi deh. Kak Atau Kak Yosi? Kak Yosi, Boleh, Kak boleh. Yosi dulu, Kak Yosi. Oke. Sip. Ayo adik-adik, suaranya yang kenceng. Kita semangat. Wih. Oke. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Ih, kurang. Kurang semangat kenapa ya? Kok ini powernya digedein lagi. Baru bangun Kak, ini masih ada gimana ini? Ada beleknya. Gak apa-apa lah, ini makanya baru bangun kita paksa buat Kasih Jam Kids pemanasan, biar semangat. iya. Oke, Sekali Kak. lagi. Di zoom dulu nih. Di zoom, di volume digedein Volumenya dulu. gedein, oke. Kita Ayo, jangkit adik-adik. ya adik-adik. Kita Jam Oke, Kids siap. dulu. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Yeay. Kan kalau gitu semangat. Nah, Seru kita kan juga pujiannya kitanya. juga semangat. Betul, Yoi. kitanya juga semangat jadinya. Tapi ngomong-ngomong kita mau bawa pujian apa, Kak? Familiar lah. Bunga-bunga loh. Oh, aku tahu. Pokoknya Apa? kasih Yesus itu something. Iya Nah, sih? kasih Yesus itu indah. Indahnya tuh melebihi apa sih? Melebihi bunga, Bunga. Terus apa lagi tuh Pelangi. yang pelangi ya? Sama apa? bintang. Bintang-bintang. Jadi pokoknya indah banget berarti Iya. ya. Indah banget. Makanya kita menyanyi lagu itu ya adik-adik. Musik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay.
adik-adik masih semangat nih pastinya Semangat ya. lah, harus semangat. Harus Kita mau semangat. lanjut lagu kedua nih adik-adik. Lagu apa tuh Kak Lagu Davi? apa ya? Kalian pernah lihat ikan? Ikan, aku pelihara ikan di rumah dulu, tapi sekarang udah enggak. Pelihara ikan, ada yang pelihara ikan, itu jadi peliharaan. Iya kita ya, ngomong maksudnya ikan. bukan itu, konsepnya bukan itu. Terus apa dong ikan? Ikan bakar, apa? ikan bakar, ikan bakar. Ikan bakar, wah enak tuh, lapar. Iya. Enggak, Kak Yosi, kapannya. Ini tuh kayak cerita tokoh kita. Cerita apa tuh? Ada ikannya. Ada, pokoknya tuh kayak Ada ya? Apa? karena ada yang orang kelaparan gitu butuh Ya. makan. Ada Eh. orang anak kecil gitu ngasih 2 ikan dan 5 roti ke Tuhan Yesus. Oh, terus buat apa itu dikasih? Kan padahal mereka yang lapar, kok Tuhan Yesus yang dikasih sih? Kan buat dibagi-bagiin ke 5.000 orang. Emang bisa? Kan cuma 5 roti 2 ikan doang buat 5.000 orang, emang bisa ya? Tuhan Yesus mah kecil begitu Oh, doang. keren ya berarti. Wah. Keren lah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Nah, keren. adik-adik kita mau nyanyi lagu itu ya. Oke. 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Nah, adik-adik, kita kan udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita tundukkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, yaitu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu,
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini, di mana kami boleh berkumpul lagi di acara Jam Kids ini. Bapak, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, sehingga kami dapat mendengar dan melakukan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi konsentrasi. Kalau tadi ada teman-teman kamu yang ikut ibadah di Gajah Mada, nggak apa-apa. Ada juga mungkin kalian yang masih di rumah saja gitu ya, ikutin arahan orang tua. It's okay. Gitu ya. Kita beberapa menit ke depan nih mau belajar firman Tuhan. Jadi konsentrasi. Oke? Nah, siapa yang pernah lihat ring tinju atau pertandingan tinju? Oke, ada. Nah, ada apa aja tuh di ring tinju itu? Yang pasti ya pasti Kak ada petinjunya. Petinjunya 1 apa 2? Ya udah pasti 2 lah. Gimana ngelawannya kalau nggak 2? Oke. Terus yang melerai, kalau mereka sudah nempel tuh kan dilerai tuh. Itu yang lerai namanya wasit. Oke. Terus nanti yang ngitung pukulannya udah masuk itu siapa namanya tuh? Wasit juga. Oke, wasit juri gitu ya. Oke. Jadi di ring tinju itu ada 2 petinju, biasanya 1 warna merah, 1 warna biru gitu ya. Atau pokoknya warnanya berlainan. Terus ada wasit, ada juri gitu ya yang menghitung. Oke. Nah, biasanya juga petinju itu pakai sarung tangan gitu ya. Kalau nggak pakai sarung tangan, sekali dipukul, cet, itu bisa keluar kecap nanti. Gitu ya, makanya dia pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan aja dipukul bisa keluar kecap gitu ya. Apalagi nggak pakai. Oke. Nah, biasanya petinju itu ditaruh di tengah, kanan dan kiri, dibacain peraturan dan segala macam. Kalau udah siap, jurinya langsung teng 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 go. Wah, langsung mukul gitu. Nanti dihitung. Oh, si biru mukul si merah udah berapa nih, dapat poinnya berapa. Nanti keluarlah juaranya si mana misalnya yang paling banyak. Kamu bayangkan adik-adik. Bayangkan kalau salah satu petinju nggak kelihatan. Hah, gimana maksudnya, Kak? Ya kayak di film-film gitulah, ada sesosok orang yang tidak bisa dilihat. Di merah kelihatan nih, dan warna merah kelihatan. Nah, yang warna biru nggak kelihatan. Loh, jadi gimana tuh? Udah si merah mah sibuk mencari-cari gitu ya. Di mana ini musuh gue ini kan nggak kelihatan gitu ya. Toto dari belakang ditonjok. Karena nggak kelihatan. Dia ke belakang, nggak ada. Karena nggak kelihatan kan. Dia mau pukul gimana caranya, berlawanan arah pun ya nggak kelihatan. Nggak tahu di mana arahnya. Sulit nggak? Sangat sulit adik-adik. Nah, kamu bayangkan itu. Coba. Salah satu tidak kelihatan. Sama halnya dalam kehidupan kita adik-adik. Sebenarnya kita ini di dunia ini bertarung melawan si iblis tadi. Kan nggak kelihatan tuh iblis tuh ya. Betul nggak? Kan si iblis nggak kelihatan kan? Nah, dia bisa memukul kita dari belakang. Dia bisa dia bisa berbuat semaunya untuk menjatuhkan kita. Jadi, Kak, ada Kak setan yang di pohon Kak. Gitu ya. Oh, itu menurut kakak tidak terlalu membahayakan. Karena ya kita misalnya ke pohon gede,
misalnya gitu ya, misalnya ada suara-suara gitu yang wak 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 gitu misalnya, itu ya cuma sebentar doang. Habis itu kita lewat, hilang suaranya. Misalnya ke kuburan, Kak, tapi ada nih Kak di kuburan Kak, setan penjaga kuburan. Waduh, keren ya. Ngeri Kak. Ada pocong Kak, ya itu mah cuman sekilas aja kita deg-degan doang gitu ya. Begitu ngelihat, twang, kita paling takut kabur, hilang, udah kan? Kalau zaman kakak dulu kecil itu ada yang namanya Si Manis Jembatan Ancol. Jadi ada setan di Jembatan Ancol gitu ya. Wah, kakak pernah nonton tuh filmnya. Ya udah, takutnya cuman sebentar doang. Habis itu udah selesai. Gitu. Kalau kita ketemu orang, apalagi ketemu keluarga, ya udah nggak takut lagi. Dan nggak mengancam jiwa kita. Gitu. Yang bahaya, yang tidak kelihatan tadi, itu yang masuk lewat pikiran kita, yang ngomong di kuping kita gitu. Bukan ngomong, hoi, nggak begitu. Tapi mempengaruhi pikiran kita sehingga menghasilkan keputusan yang salah. Mungkin dia ngomong, udah itu kamera matiin aja, gurunya juga nggak tahu, udah matiin aja. Udah kita nggak usah dengerin lah, kakaknya cerita apa. Nah, itu yang bahaya. Udah pukul aja tuh temen kamu tuh, nakal dia, iseng, udah tonjok aja. Nah, itu yang bahaya adik-adik. Jadi setan yang masuk ke pikiran kita yang merusak ini, itu yang bahaya. Udah nggak usah dengerin mama, bawel dia mah, udah diemin aja. Nah, itu yang bahaya. Apalagi coba, udah nggak usah ngerjain PR, kamu datang pagi-pagi di sekolah, itu si Kevin udah selesai, kamu pinjem aja bukunya tuh, kamu salin aja PR-nya. Nah, itu yang bahaya adik-adik. Mungkin ada lagi suara, udah nggak usah belajar, nanti gurunya kan biasa kalau ngasih ulangan nggak perhatiin tuh. Udah kamu lihat aja sebelah kamu tuh kan kelihatan jawabannya apa. Dia kan ranking 1, itu kan dia, oh, udah deh pokoknya tinggal nyontek aja lihat. Nah, itu yang merusak nih. Yang mempengaruhi pikiran kita, itu yang bahaya. Tanpa kita sadari ternyata kita terpengaruh. Itu yang paling berbahaya adik-adik. Bahkan zaman now, zaman sekarang, teknologi dibuat secanggih mungkin. Ya teknologi itu ya menurut kakak bagus dan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Gadget juga kita butuhkan. Semua kita butuhkan untuk mempermudah kehidupan kita. Tapi kita jangan fokus setiap hari di gadget, di game online, di saldo OVO, saldo ShopeePay, saldo dompet wallet kita itu, e-wallet kita. Jangan fokus di situ aja adik-adik. Sehingga kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi everyday itu kita harus berdoa. Belajar firman Tuhan. Lewat sekolah minggu. Mungkin kalau kamu nggak ngerti juga, kamu bisa googling zaman now. Bisa googling. Cerita Adam dan Hawa. Keluar tuh. Kamu bisa belajar. Hawa nggak nurut. Udah dibilangin bandel. Dia dengerin si iblis. Nanti kamu, kata iblis, kamu nanti sama seperti Allah loh. Wih, nanti kamu keren loh. Nanti kamu ganteng loh misalnya gitu ya. Atau kamu nanti cantik loh kayak princess loh. Kamu kalau makan buah ini, pokoknya dia nakal deh. Dia ngelawan deh. Nah, udah gitu dia mempengaruhi si Hawa tadi. Hawa juga mempengaruhi si Adam. Akhirnya rusak semua. Ingat, rayuan iblis itu yang membahayakan. Godaan, kalau zaman now kan beda tuh, nggak kayak zaman dulu kan. Zaman now tuh
Banyakan teknologi, banyakan teman yang ngerusak gitu ya. Itu tadi. Makanya untuk menjaga supaya kita tidak rusak atau tidak ngikutin omongan iblis, kita tidak ikutin omongan si iblis, makanya kita harus berdoa setiap hari. Pelajari isi hati Tuhan lewat Alkitab, lewat guru sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu. Supaya kita minimal kita tahu bahwa kita salah. Kalau kita nggak berdoa, kalau kita tidak beribadah, yang kita dengerin adalah omongan yang negatif. Iblis yang masuk terus ngomongnya, ya, merusak pikiran kita. Lama-lama otak kita rusak, kayak Hawa. Udah dibilang nggak boleh, tapi karena dengerin omongan iblis, nggak apa-apa, boleh, nanti keren pokoknya. Nah, udah tahu nggak boleh, karena pikirannya dirusak sama iblis, akhirnya lawan. Akhirnya yang salah pun dianggap benar, karena dengerinnya ngomongan yang negatif mulu dari si iblis gitu ya. Akhirnya kita salah. Kita nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, karena yang kita dengerin yang tidak baik terus. Jadi yang kita tahu adalah yang tidak baik terus, yang kita anggap baik. Tapi kalau kita setiap hari berdoa sama Tuhan, kita minimal tahu bahwa kita salah dan kita berusaha memperbaiki setiap hari. Begitu adik-adik. Jadi ingat, iblis yang mempengaruhi pikiran kita sehingga mempengaruhi tindakan dan keputusan kita, itu yang jauh lebih bahaya. Nanti kamu sebentar lagi gede dikit nih, pasti banyak tawaran, godaan, banyak teman, banyak apa lagi? Banyak sahabat gitu ya. Dunia semakin terbuka luas. Bahkan nanti kamu lebih gede lagi, kamu bisa bebas mau kemana aja. Gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya. Kalau kamu tidak bisa mengontrol diri kamu. Bagaimana caranya? Tadi kakak bilang apa? Setiap hari harus berkomunikasi sama Tuhan. Terus beribadah, belajar firman Tuhan. Orang yang setiap minggu ke gereja aja, hidupnya belum tentu baik. Orang yang setiap hari berdoa aja masih suka salah. Apalagi yang nggak pernah berdoa, nggak pernah beribadah, nggak pernah belajar firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dengerin iblis aja tuh ngomong tuh. Otaknya rusak, yang tadi kakak bilang. Otaknya rusak. Hal-hal yang tidak baik dianggap baik. Contoh, misalnya nih kakak ambil contoh ya. Misalnya, kita kan lihat di Jakarta ini lampu merah banyak kan, betul kan? Coba kamu lihat. Apalagi, sorry itu saya maaf kata ya, ini karena kenyataan, jadi kakak coba ambil sampel. Coba kamu lihat di lampu merah. Orang yang berkendara roda 2, coba kamu lihat. Padahal udah jelas-jelas merah itu berhenti. Dari kecil kita diajarin, merah itu berhenti. Hijau baru jalan. Coba kamu lihat lampu merah. Yang sering terobos itu siapa? Pengendara roda 2 tentunya. Ya walaupun pengendara yang lain ada. Dan kamu lihat deh di lampu merah. Kamu lihat deh. Pasti ada aja yang nerobos. Nah, udah dibilang itu kalau merah berhenti. Kamu lihat tuh. Rusak kan? Udah dibilang berhenti, diterobos terus. Entar ada lampu merah berikutnya. Merah nih, terobos terus. Karena tadi kakak bilang, udah rusak. Yang dianggap salah, harusnya kan salah. Tapi karena udah rusak pikirannya, yang salah dianggap benar. Coba ditabrak tuh. Yang lagi lampu merah gitu, kita lagi jalan, ketabrak. Galakan dia. Kenapa? Ya itu tadi udah rusak pemikirannya.
Itu hal yang gampang. Mungkin banyak contoh yang lain, lawan arah gitu ya. Coba kamu lihat, yang lawan arah itu yang lebih galak di Indonesia ini. Coba lihat. Bukan di Indonesia, di Jakarta. Coba lihat. Ya itu tadi. Nah, kita jangan sampai rusak seperti itu. Minimal kita tahu bahwa kita salah dan kita memperbaiki. Bukannya salah diterusin terus dan kita anggap itu benar. Itu rusak. Sama kayak siapa tadi? Hawa. Udah salah, diterusin. Dia rayu lagi si Hawa. Rusak nggak? Rusak. Nah, makanya kalau kamu setiap hari berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, minimal kamu tahu kamu salah dan kamu memperbaiki adik-adik. Kamu belajar firman Tuhan, minimal kamu tahu, ternyata nih menyontek itu nggak baik. Ternyata nih ngambil uang mama di dompet nggak boleh, itu namanya mencuri. Gitu. Kadang-kadang kan, udah biasa lah, itu kan mama kita sendiri, nggak apa-apa lah, ambil duitnya lah. Duit mama, duit kita. Duit kita, ya duit kita. Duit mama, duit mama. Salah. Duit mama, duit kita. Duit kita bukan duit mama gitu kan. Duit aku ini punya aku nih. Padahal kita dikasih uang jajan sama mama. Kadang-kadang kita, nah itu. Itu hal-hal yang sepele ya. Contohnya apa lagi? Udah ke WC mah nggak usah disiram, biarin aja kebauan. Nanti adek kamu, koko kamu, cici kamu, abang kamu gitu ya. Pasti kebauan, kamu kan tinggal ketawa-tawa, kebauan gitu. Nah, suara-suara yang gitu tuh yang rusak tuh. Akhirnya kamu kemana-mana, buang air nggak disiram. Rusak nggak kira-kira? Biasa yang buang air, terus nggak disiram itu siapa biasanya? Yang angkat kaki sebelah, udah selesai main jalan aja, itu siapa namanya? Nah, kan kita bukan itu kan? Nah, kita harus tahu. Itu keseharian. Gitu adik-adik. Jadi, minimal kita tahu bahwa itu tidak baik. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita rubah. Gitu ya. Ingat, karena hidup ini kita bertanding bersama dengan iblis. Jangan mau kita dipengaruhi sama iblis lewat hal-hal yang negatif. Lewat kata-kata yang negatif ya, adik-adik. Nah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita. Dan kita semakin hari semakin menjadi anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Kami sudah belajar tentang firman-Mu, di mana kami harus berkomunikasi setiap hari dengan Tuhan, di mana kami harus beribadah, di mana kami harus mempelajari isi hati-Mu lewat firman-Mu. Biar cerita ini tertanam di hati kami. Dan kami melakukan itu ya Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jam Kids ini ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Oke, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 7 ayat 1. Sekali lagi, Amsal 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perintahku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Sekali lagi, hai anakku, berpeganglah pada perintahku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Oke adik-adik, jangan lupa dihafal ayat hafalan ini ya. Nama saya Jocelyn. Ayat hafalan hari ini saya dapat dalam Mazmur 38 ayat 7.
Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Terima kasih teman-teman, nama saya Kairlin. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Mazmur 38 ayat 16. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang menjawab. Engkau yang menjawab, ya Tuhan Allahku. Nah, adik-adik, kita telah selesai beribadah. Sekarang saatnya kita akhiri pertemuan kita. Kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Engkau masih memberikan kami nafas hidup dan kesehatan. Bapa, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, kami juga telah memuji dan menghafalkan ayat hafalan. Tuhan, biarlah semua itu kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.